Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, dan bersemangat untuk mengerjakan semua aktivitas yang ada, walaupun di masa pandemi ini. Pada siang hari ini, Ibu akan menerangkan tentang bab organisasi kehidupan. Kompetensi dasar yang dicapai nanti diharapkan siswa dapat mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Yang kedua, membuat model struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Mari sebelumnya kita kenali dulu organisasi kehidupan. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Sel akan membentuk menjadi jaringan. Jaringan akan membentuk menjadi organ. Organ akan membentuk menjadi sistem organ. Sistem organ yang nanti terbentuk akan saling terkait, akan saling berhubungan, akan saling mempengaruhi. Itulah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang tersusun hanya dari satu sel. Ada pula makhluk hidup yang terdiri dari beribu-ribu sel, seperti halnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian bisa lihat gambar model sel yang ada di samping, yang ada di gambar. Walaupun satuan terkecil, di sel masih ada banyak bagian, banyak organel yang mempunyai fungsi tertentu. Kemudian jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Yang ada di bawah itu ada gambar salah satu contoh jaringan, yaitu jaringan otot. Jaringan otot ya terbentuk oleh sel otot. Ada otot lurik, ada otot polos. Nanti otot polos itu adalah membentuk sebuah organ yang bekerjanya itu tidak sadar. Jadi walaupun kita tertidur, organ itu tetap bekerja. Misalnya apa? Misalnya jantung. Walaupun kita tidur, jantung kita tetap bekerja. Kemudian otot lurik itu membentuk organ yang nanti akan bekerja sesuai dengan perintah otak. Misalnya tangan, tanpa digerakkan, tanpa diperintahkan oleh oleh otak untuk bergerak, mengambil, berayun, itu tangan kita akan diam karena tidak ada perintah. Kemudian berikutnya adalah organ. Kalian kenal yang gambar pertama itu apa? Jantung. Kemudian betul paru-paru. Yang ketiga adalah hati. Itu organ. Yang terbentuk oleh apa? Yang pertama ya, pada jantung. Terbentuk oleh sel jantung. Kemudian terbentuk oleh otot polos. Otot polos adalah jaringannya. Otot polos berkumpul, kemudian membentuk menjadi organ jantung. Kemudian paru-paru. Paru-paru juga sama, itu juga termasuk terbentuk oleh jaringan yang otot polos. Karena kita walaupun tidur masih tetap bernafas, sistem pernafasan kita masih tetap bekerja. Jadi berawal dari sel paru-paru, kemudian membentuk sel otot. Sel ototnya jenisnya sel otot polos, kemudian membentuk organ paru-paru. Yang berikutnya ada sistem organ. Sistem organ, kalian lihat di samping, di situ ada dari leher sampai perut ya. Nah, di situ ada beberapa sistem organ. Yang pertama ada sistem pencernaan. Apa saja yang terlibat? Dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus besar,
kemudian usus halus, gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada sistem peredaran darah. Nah, itu yang warna biru, merah itu seperti kabel ya, itu adalah pembuluh darah. Itu adalah jalannya mengalirnya darah kita di dalam tubuh. Yang terlibat apa saja? Pembuluh darah, kemudian jantung. Itu ya, itu peredaran darah. Kemudian ada sistem pernafasan dari hidung, ya, tenggorokan, kemudian apalagi paru-paru. Oke, pintar. Oke, yang berikutnya adalah organisme. Organisme merupakan makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Sel. Sel ada dua jenis sel, yaitu sel eukariotik, yaitu sel yang mempunyai membran inti. Contohnya pada amoeba, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan jenis prokariotik adalah tidak mempunyai membran inti. Contohnya pada bakteri dan gangga. Sel hewan dan sel tumbuhan ada perbedaannya, dari bentuknya saja sudah berbeda. Kemarin sebenarnya sudah diberikan tugas ya. Oke, mari kita kenal satu persatu fungsi dari bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya materi sel dan mengatur komunikasi sel. Bagian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dan tempat mengapungnya organel sel. Fungsi dari bagian sel yang kedua adalah inti sel. Inti sel ini seperti halnya otak, mengatur segala aktivitas yang berada di sel, juga termasuk memproduksi sel ya di dalamnya, dan terdapat juga ada materi genetik DNA dan protein. Bagian-bagian sel ada ribosom, badan mikro, lisosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma. Oke, untuk masing-masingnya adalah ribosom sebagai sintesis protein sel, retikulum endoplasma itu atau yang biasa disingkat dengan RE ya, itu sebagai sintesis protein dan lemak, penghubung inti sel dengan sitoplasma. Kemudian fungsi badan Golgi adalah sekresi karbohidrat dan lemak, membawa protein di sel. Organel selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah berfungsi merespirasi sel dan metabolisme sel, juga sebagai pusat energi sel. Kemudian ada lisosom. Lisosom adalah menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian menghancurkan beberapa organel sel yang sudah tidak terpakai. Kemudian berperan sebagai peremajaan sel. Ada lagi yaitu badan mikro, berfungsi menetralkan racun, kemudian menghasilkan enzim pengubah lemak menjadi gula. Ada perbedaan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Ada beberapa organel sel yang ada di tumbuhan saja dan ada yang hanya ada di hewan saja. Ini ada 3 organel sel yang hanya ada di tumbuhan dan tidak ada di sel hewan ataupun sel manusia. Yang pertama ada dinding sel, kemudian ada vakuola, kemudian ada plastisida. Yang berikutnya, organel yang hanya ada di hewan, yaitu sentrosom, kemudian lisosom, kemudian ada flagel atau silia. Bentuk-bentuk sel. Ada bermacam-macam bentuk sel. Sel hewan ada berbentuk bulat, ada yang berbentuk tipis, ada yang bersilia, ada yang berbentuk kubus. Kemudian pada sel hewan juga ada yang berbentuk persegi panjang, kemudian batang. Selanjutnya bentuk sel hewan seperti ini contohnya. Ada yang tadi ya gelendong itu adalah untuk mewakili sel otot. Kemudian
yang berbentuk bioklaf itu ada sel darah, kemudian pipih itu sel saraf, kemudian ada yang bentuk kubus, silinder itu bisa dicontohkan pada sel kulit. Kemudian pada sel tumbuhan, nah itu ada sel daun, ya sel daun yang berbentuk bulat itu seperti stomata, itu yang seperti stomata, yang berbentuk tiang atau batang itu pada batang, ya pada batang tumbuhan. Terima kasih. Demikian paparan yang bisa saya berikan tentang sel dan fungsi organel-organel sel. Semoga bermanfaat, menambah informasi untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.